Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja ke materi hari ini, yaitu mengenai gerak tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tari, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat yang satu ke tempat yang lain pada saat melakukan gerakan tari. Menurut jenisnya ada 3 bentuk karya tari, yaitu yang pertama, bentuk karya tari tunggal, yang kedua, karya tari berpasangan, dan yang ketiga, bentuk tari kelompok. Sekarang kita lanjut melihat gambarnya. Yang pertama itu bentuk tari tunggal, yang kedua itu gambarnya bentuk tari berpasangan, yang ketiga bentuk tari berkelompok. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, bentuk karya tari tunggal. Tari yang dilakukan oleh seorang penari, itulah yang dimaksud dengan tari tunggal. Yang kedua, bentuk karya tari berpasangan adalah tari yang dilakukan secara berpasangan oleh 2 orang penari. Kemudian yang ketiga, bentuk karya tari kelompok adalah tari yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok atau yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama. Pola lantai tarian yang dilakukan oleh satu orang penari dapat dilihat dari garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai tari berpasangan atau berkelompok dapat dilihat berupa garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari, dan juga dapat dilihat berupa formasi yang dibuat oleh kelompok. Kemudian, setiap bentuk karya tari lebih indah saat penyajiannya mempertimbangkan pola lantai. Kemudian, pola lantai itu adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Selain itu, pola lantai tari kelompok dapat diartikan juga garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai lagu syukur. Judul lagunya yaitu lagu syukur. Judulnya syukur. Kemudian nada dasarnya adalah C, La. Lalu biramanya yaitu 4/4. Dan kemudian temponya adalah andante sostenuto. Kemudian diciptakan atau penciptanya adalah H. Mutahar. Nada dasar adalah nada pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan susunan nada dalam sebuah tangga nada. Kemudian birama itu adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu garis birama. Kemudian tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu.
Nah, di sini dapat kita lihat inilah lirik dari lagu Syukur. Kemudian ada nada dasarnya, ada birama, dan ada juga tempo. Sekarang kita bahas satu-satu. Judul lagu itu adalah Syukur. Penciptanya adalah Hussein Mutahar. Kemudian nada dasar yang digunakan adalah C, La. Birama lagu Syukur adalah 4/4 dan tempo yang digunakan adalah andante sostenuto. Makna lagu Syukur menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada Allah atas kemerdekaan Indonesia. Itulah makna dari lagu Syukur yang sudah Ustazah tampilkan. Kemudian lagu Syukur itu mengikhlaskan semua yang telah tiada. Itulah makna dari lagu Syukur. Sekarang kita lanjut kepada Maju Tak Gentar. Apakah Nana Ustazah paham dengan materi yang sudah Ustazah sajikan barusan? Semoga dengan penyajian tadi anak-anak Ustazah dapat memahami dan mengerti dengan materi hari ini. Sekarang kita lanjutkan kepada materi yang berikutnya. Sebelumnya ada tugas yang ingin Ustazah berikan, yaitu sebelum mengerjakan tugas tersebut kita menyanyi terlebih dahulu, yaitu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, sekarang kita sudah selesai menyanyi, kita lanjutkan mengerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan. Yaitu di sini ada lagu Maju Tak Gentar. Kemudian silakan anak-anak Ustazah buat di kertas 1 lembar apa judul lagunya, siapa penciptanya, kemudian apa nada dasar yang digunakan, kemudian apa birama lagunya, yang berikutnya apa tanda tempo yang digunakan, kemudian apa makna dari lagu Maju Tak Gentar tersebut. Anak-anak Ustazah bisa menjawabnya melalui teks yang sudah Ustazah sajikan di samping ini, seperti yang telah Ustazah jelaskan pada lagu Syukur. Nah, manfaat menyanyikan lagu wajib nasional itu yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua menghargai jasa para pahlawan, dan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Baiklah, mungkin materi hari ini Ustazah cukupkan sekian. Mohon maaf jika Ustazah ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu menjaga ibadahnya dan menjaga kesehatannya. Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.